Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk mempresentasikan penggunaan teknologi untuk pembelajaran histologi. Saya Atik dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar FK Unpad. Yang saya hormati juga para guru-guru saya, para profesor, dosen, serta staf dari Departemen atau Divisi Histologi anggota PAI dan KIBI. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa untuk bahan diskusi atau bahan yang akan saya presentasikan pada siang hari ini terdiri dari paling tidak ada 4 poin. Yang pertama adalah kita akan mengingat kembali sebetulnya apa sih tujuan pembelajaran histologi, terus kemudian perkembangan pembelajaran histologi, kondisi pembelajaran saat ini, dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Jadi kalau seandainya kita mencari trigger questions atau pertanyaan yang men-trigger kita sebagai dosen histologi, maka pertanyaannya adalah apakah masih relevan belajar ilmu kedokteran dasar untuk mahasiswa kedokteran. Jadi kalau misalnya kita lihat di gambar-gambar ini sebetulnya banyak sekali tuh ilmu kedokteran dasar. Dan apakah ini masih relevan nih mahasiswa atau para peserta didik kita belajar ini? Termasuk diantaranya adalah histologi dan cell biology serta anatomi di sini. Maka kalau seandainya kita merefer atau melihat dari paper ini, papernya berjudul apakah pemahaman anatomi, pembelajaran anatomi ini mempengaruhi kesuksesan para lulusan dokter ini berpraktik sehari-hari atau tidak, gitu. Jadi untuk anatomi di sini termasuk di dalamnya, kalau misalnya kita baca di paper tersebut, ini termasuk anatomi microstructures atau yang biasa kita kenal dengan histologi. Nah, didapatkan pada paper ini paper published di Surgical and Radiologic Anatomy, bahwa mereka mendapatkan hasil bahwa anatomi ini merupakan most esensial untuk mereka berpraktek sehari-hari sebagai dokter nanti, gitu. Jadi dikatakan juga bahwa kalau seandainya knowledge atau ilmu tentang anatomi termasuk histologi ini tidak baik, tidak adekuat, maka nantinya pada saat mereka bekerja sebagai dokter itu akan tidak optimal juga, gitu, seperti itu. Dan di sini mereka mengklaim atau mengkonklusikan bahwa human anatomy ini atau pendidikan anatomi termasuk histologi sebagai microstructures dari anatomi ini merupakan hal yang paling penting mereka atau peserta didik pelajari selama mereka di preclinical phase atau di sarjana kedokteran untuk mempersiapkan mereka menjadi seorang dokter yang baik, seperti itu. Nah, jadi terlihat bahwa masih sangat relevan kita belajar ilmu kedokteran, belajar ilmu basic science, termasuk diantaranya histologi. Dan karakteristik dan tujuan pembelajaran histologi, kalau seandainya kita kaji ulang atau kita merecall kembali, ini ada karakteristiknya. Histologi ini merupakan bagian pendidikan kedokteran preklinik. Terus kemudian untuk cakupan histologinya ada struktur sel, jaringan, dan organ serta fungsi. Dan yang ini semua, kalau seandainya kita lihat kembali, ini merupakan elemen dasar utama dari ilmu dasar biomedis serta klinik untuk diagnosis dan terapi. Seperti itu. Dan kalau seandainya kita lihat metode pembelajaran histologi secara tradisional paling tidak kita mengenal ada dua, yaitu pembelajaran pengetahuan dasar yang biasa kita kerjakan baik dosen maupun mahasiswa kerjakan bersama-sama ini pada format kuliah atau mini lecture, termasuk tutorial. Di dalam tutorial kita men-trigger, oke, kalau seandainya kulit terjadi luka, terjadi proses seperti ini, memang histologi kulit itu seperti apa sih, gitu. Maka ini akan ter-trigger dengan sendirinya, mereka akan mencari belajar secara teori, belajar secara mandiri juga sebagai bagian dari learning issue yang mereka harus cari. Nah, ada juga untuk kegiatan laboratoriumnya. Untuk kegiatan laboratorium ini merupakan ajuvan
atau suplemen pemahaman mereka yang mereka dapatkan secara teori di dalam kelas gitu. Jadi di laboratorium ini mereka mencoba menganalisis materi secara visual dan ilmiah gitu. Jadi mereka langsung direct atau langsung mengobservasi jaringan di bawah mikroskop. Dalam hal ini adalah mikroskop cahaya, dan bahkan mereka harus tahu nih, kalau misalnya gambarannya seperti ini, oh HEPAR ini gambarannya seperti ini gitu. Oh, jadi kira-kira persiapan sampel jaringannya itu seperti apa gitu kan? Maka itu bisa didiskusikan pada saat mereka melakukan kegiatan laboratorium. Ini juga apa yang terstate atau tercantum pada jurnal yang tadi saya perlihatkan di awal. Nah, sekarang pada saat kita berbicara tentang perubahan pembelajaran histologi, ini sebetulnya terjadi sudah relatif lama gitu, sejak awal tahun 2000-an gitu. Pada saat itu terjadi perkembangan teknologi, termasuk adanya yang disebut dengan mikroskop virtual dan adanya perkembangan internet gitu. Nanti kita akan lihat gitu apa sih yang dimaksud dengan mikroskop virtual ini. Nah, kalau seandainya kita lihat nih, paper di tahun 2002, ini mungkin paper pertama yang related dengan pengembangan teknologi untuk pembelajaran histologi. Jadi dikatakan bahwa integrated approach untuk teaching dan testing histologi di antara dua, yang real sama yang virtual imaging gitu. Jadi di sini mereka mencoba membuat web and computer based teaching modality, termasuk untuk virtual microscope. Jadi dikatakan bahwa dengan pembelajaran yang web and computer based teaching modality, ini acceptance atau penerimaan dari peserta didik dan dosen itu baik. Terus kemudian performanya juga relatif sama antara yang tradisional dengan yang menggunakan teknologi tersebut gitu. Ini publish di tahun 2002. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita lihat lagi di paper yang sama nih di 2002 ini, paling tidak mereka mengenal ada, atau kita mengenal ada 4 modality untuk pembelajaran histologi. Jadi melihat mikroskop dan objek gelas secara tradisional, terus kemudian virtual microscope, terus kemudian melihat gambar atau atlas histologi dari internet, dan yang terakhir dari rekaman foto gitu, atau foto yang sudah dibuat oleh institusi atau dosennya. Nah, dikatakan di sini pada 2002 itu mahasiswa itu lebih tertarik ngebuka di website. Jadi ada sekitar 31 responden yang lebih senang bukanya dari website. Nanti kita lihat satu persatu apa sih keuntungan dan kekurangannya gitu, seperti itu. Nah, saya coba start dari virtual microscope dulu gitu. Jadi virtual microscope sebetulnya ada beberapa definisi untuk virtual microscope, karena bisa saja virtual microscope itu jadi seperti modalitas yang memang sudah dibuat dari suatu provider tentang gambar-gambar gitu. Jadi kita bisa mendalami sendiri, atau peserta didik bisa mendalami sendiri, atau yang kedua, virtual microscope itu kalau seandainya kita sebagai dosen nih, kita punya mikroskop dengan kamera yang bisa dikonektingkan ke komputer, terus kemudian dari komputer itu kita relay atau kita tampilkan atau kita projectkan di depan kelas, sehingga mahasiswa bisa langsung melihat gambar preparat histologi tanpa mereka harus melihat di bawah mikroskop gitu, seperti itu. Jadi yang dilihat adalah layar langsung secara real time. Bahkan kalau sekarang secara online pun kita bisa mengkonektingkan dari gambar di laptop kita ke mahasiswa yang katakanlah yang sedang tidak berada di laboratorium, bisa di rumahnya atau di kos-kosan masing-masing. Jadi itu secara real time. Nah, tapi untuk virtual microscope yang akan saya tampilkan di sini adalah virtual microscope yang memang disediakan oleh provider. Nanti kita lihat sama-sama. Nah, paling tidak keuntungan menggunakan virtual microscope ini, resolusi gambar yang ditampilkan ini baik gitu. Terus kemudian terdapat berbagai macam ukuran pembesaran. Jadi mereka tuh menyajikan dari yang 10 kali 40 bahkan 1000 untuk beberapa gambar itu ada.
Dan tidak perlu sulit mencari area yang akan diobservasi, karena peserta didik atau bahkan kita sebagai dosen itu bisa langsung melihat bahwa ini korteks ginjal gitu, dari sedian ginjal, korteks ginjal, terus bahkan oke, ini glomerulusnya mana gitu kan, itu langsung ter expose atau terfotokan sekaligus dengan keterangan-keterangannya. Terus dapat dilihat di luar laboratorium gitu. Jadi kita tidak perlu harus datang ke laboratorium, karena pada saat kita sudah menginstal ini sudah ada di laptop kita gitu kan. Terus kemudian sudah ada keterangan gambar serta teori, dan yang terakhir terdapat fitur untuk quiz gitu. Dan namun tetap kita mencatat beberapa kekurangan, misalkan untuk uh, beberapa tools ini kita perlu menginstal pada komputer atau laptop kita, sehingga perlu spesifikasi komputer kita. Terus kemudian gambar tergantung provider, karena bisa saja ini gambar real dari human atau animal, atau bisa juga hanya gambar ilustrasi saja gitu. Dan kekurangan lainnya ini berbayar atau berlisensi. Ini contoh untuk virtual mikroskop yang komersil. Saya skip, saya lebih cepat. Ini yang kami berikan ke mahasiswa kami. IT bisa bantu, ini suara hilang ya, tidak ada suaranya. Mohon maaf, mungkin bisa dicepetin aja bagian ini, karena videonya tidak merecord suaranya dengan baik. Karena ini ada demo untuk penggunaan virtual microscope, dan mereka coba merecall kembali, oh ini jaringan apa sih, terus kemudian oh ini bagian apa sih, struktur apa gitu, dan seterusnya. Mungkin itu sekilas tentang virtual microscope selain dari yang saya sampaikan tadi gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke gambar, foto, atau atlas histologi yang ada di website. Nah, keuntungannya, tentu keuntungan yang pertama adalah ini free atau gratis untuk kita lihat atau kita pergunakan. Kemudian tentu dapat diakses kapan dan di mana saja. Terdapat teori atau informasi pada gambar, terus tidak perlu proses install pada laptop atau gadget lain. Nah, tapi kita juga harus mencatat atau berhati-hati terhadap kekurangan dari atlas histologi pada website ini. Yang pertama, kekurangannya adalah terkadang teori informasi pada gambar itu kurang lengkap, sehingga peserta didik atau kita masih terus harus mengkonfirmasi dengan atlas atau textbook yang kita punya gitu. Maka ini adalah peran dosen untuk memastikan bahwa peserta didik itu bisa
mengkonfirmasi apakah data atau knowledge yang didapatkan dari website tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ini sebagai contoh saja gitu ya, di link histologyguide.com ini mereka memfasilitasi kita dengan slide box di sini. Terus kemudian sel dan tisunya ini sama seperti tadi virtual microscope yang saya share sebelumnya gitu. Mereka ada yang sel dan tisu histologinya seperti apa, dan organ sistem berdasarkan sistem organ mereka juga punya. Jadi pada saat kita klik nanti akan ada gambar histologinya. Hanya saja mungkin sekali lagi karena ini sifatnya gratis atau free, koleksi gambarnya pasti tidak selengkap dengan yang berlicense atau yang berbayar. Dan bahkan di link ini juga ini ada kuis. Jadi kita bisa melihat tuh kira-kira pertanyaan apa sih yang relevan terhadap pembelajaran histologi tersebut. Terus kemudian ini yang ketiga, modalitas yang ketiga selain tadi yang tradisional, ini adalah rekaman foto atau gambar yang dibuat oleh institusi dan disimpan gitu dan diberikan kepada peserta didik. Jadi keuntungannya tentu kita sebagai dosen ini bisa membuat sendiri gitu, karena ini hasil foto. Hanya saja tentu kita harus memiliki fasilitas yang baik untuk itu. Misalkan ada kamera untuk mikroskop kamera dengan piksel yang baik, karena tadi saya karena nanti kita lihat nih ada kamera apa saja sih yang relatif baik gitu kan. Terus kemudian karena ini kita yang buat, maka kita bisa memastikan bahwa gambar atau foto yang kita ambil ini tervalidasi dengan baik gitu. Terus kemudian sesuai dengan slide yang ada atau modalitas yang ada di laboratorium kita, karena tidak jarang gitu ya mahasiswa belajar di internet atau belajar di atlas, gambarnya bagus-bagus tapi ternyata di slide kita gambarnya tidak sebagus dengan apa yang ada di atlas textbook atau yang di internet gitu. Tapi dengan gambar yang kita share atau kita punya ini, tentu mereka betul-betul melihat sesuai dengan modalitas yang ada di institusi kita gitu. Dan ini relatif murah kalau seandainya memang sudah jadi atau fasilitasnya sudah ada gitu. Karena untuk pengembangan fasilitas mikroskop yang memiliki kamera itu PR tersendiri buat saya gitu. Karena harganya ternyata tidak murah kalau seandainya kita ingin kualitasnya yang baik gitu. Dan kekurangannya tentu ini kurang praktis, karena berarti kita sebagai dosen kita harus menyisihkan waktu gitu untuk mengambil foto, mencari area yang baik gitu kan. Terus kemudian ini kalau berdasarkan paper sebelumnya kan karena mereka disimpan di dalam disk ya, tapi sekarang sebetulnya disimpan dalam disk sudah bukan suatu masalah, namun demikian tetap akan menjadi suatu masalah pada saat kita simpan di dalam laptop atau di cloud kita, karena masih baik laptop ataupun cloud memorinya pasti akan terbatas gitu. Nah, terus kemudian ini juga yang tadi saya sampaikan, gambar tergantung kualitas mikroskop kamera. Dan yang terakhir, perlu usaha jika kita ingin menambahkan keterangan pada foto. Misalkan tadi gambar kulit gitu kan, itu memperlihatkan epidermis secara keseluruhan. Tapi nggak ada tuh keterangan mana stratum basale, mana stratum spinosum, dan seterusnya. Maka ini memiliki kita sebagai dosen harus harus memiliki effort atau usaha yang lebih untuk membuat keterangan tersebut. Nah, ini beberapa gambar untuk merekam foto, atau membuat gambar tersimpan. Tapi sebelumnya saya ingin disclose atau mengungkapkan terlebih dahulu bahwa saya tidak memiliki korelasi terhadap produk yang saya tampilkan sekarang, gitu. Ini hanya sebagai contoh saja buat ibu bapak kalau seandainya ingin membuat gambar yang baik bisa saja memakai modalitas ini gitu. Jadi yang paling kiri ini ada Apereo. Ini yang biasa digunakan rekan-rekan atau dosen-dosen histologi di luar sana karena produk ini, modalitas ini mereka bisa membuat rekaman dari 5 slide secara bersamaan gitu. Jadi
alat ini yang langsung akan mengcapture gambar-gambar dari 5 slide yang berbeda. Jadi kalau misalnya kita biasanya satu persatu, tapi dengan alat ini langsung 5 slide kita masukkan, mereka akan foto, terus kemudian fotonya juga dengan apa? Dengan mohon maaf, dengan pembesaran yang relatif bervariasi dari panoramik objektif sampai 40 kali objektif gitu, dan kualitas gambarnya juga relatif baik gitu. Terus kemudian yang sebelah kanan ini yang single capturing, ini pakai Olympus BX60 dengan kamera PM30 ini kita bisa melihat preparat gambar di bawah mikroskop ini, kemudian langsung direcord atau difoto dengan kameranya. Terus kemudian yang terakhir mungkin yang produk lokal atau paling tidak ada di kita ini, mungkin saya yakin ibu bapak di sini juga ada beberapa yang menggunakan ini, namun karena harganya relatif terjangkau, namun demikian kualitasnya pixel yang ada itu kurang kuat gitu, pixelnya kurang baik kalau seandainya dibandingkan dengan produk yang di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Namun demikian, ya paling tidak untuk pembelajaran ke mahasiswa, buat saya ini relatif cukup gitu, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh foto jaringan yang pernah saya ambil waktu saya masih kuliah. Ini tuh diambil dengan BX60 tadi, pakai Olympus BX60. Jadi gambarnya relatif clear gitu kan, dari brain, terus kemudian ini ada lung atau paru-paru, terus kemudian kardiak, thymus, spleen, terus kemudian ada hepar, ada small intestine, terus ini ginjal, dan yang terakhir ini testis gitu, seperti itu. Jadi gambarnya relatif jernih dengan kualitas pixel yang baik pada saat itu gitu ya. Dan namun demikian pada saat saya atau kita ingin men-share gambar ini, tentu kita harus membuat labeling atau indeks supaya peserta didik itu lebih mudah mempelajarinya. Dan itu sekali lagi merupakan effort atau usaha tersendiri atau PR tersendiri buat kita sebagai dosen. Dan untuk selanjutnya, saya coba memperlihatkan beberapa paper yang terkait dengan pengembangan metode pembelajaran di bidang histologi dan hasilnya itu seperti apa. Gitu. Jadi yang pertama ini tahun 2013, ini untuk online microscope anatomi dan pada laboratory course di histologi. Ini mereka merekrut senior undergraduate students, jadi mahasiswa kedokteran tingkat atas, dan disampaikan bahwa tidak ada beda antara yang face to face atau yang luring dengan yang daring menggunakan teknologi ini, seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya kita lihat ini yang tahun 2009 mereka mencoba mengembangkan virtual microscope dan mereka mengkonklusikan bahwa secara teknik dan secara ekonomik ini visible dilakukan gitu. Dan tentu saja mereka sudah membuktikan itu karena saat ini sudah banyak moda untuk virtual microscope yang ada di masyarakat. Terus kemudian ini saya juga ingin memperlihatkan paper tahun 2022 di Jurnal Anatomy Science Education. Jadi di sini mungkin menjadi kehati-hatian kita sebagai dosen pada saat kita mau merubah kurikulum, pasti ada perubahan jam pembelajaran. Dan jam pembelajaran ini akan mempengaruhi pemahaman mahasiswa atau peserta didik kita. Jadi pada paper ini dikatakan motivasi mereka untuk belajar histologi itu tetap kuat, namun demikian untuk skor atau hasil penilaian mereka ujian histologi itu terjadi penurunan gitu, seperti itu. Jadi ini mungkin harus menjadi keterhati-hatian kita sebagai dosen pada saat kita ingin merubah kurikulum. Oke, sedikit tentang portal pembelajaran, karena ini sangat terkait dengan moda pembelajaran yang dilakukan khususnya pada saat pandemik lalu gitu. Jadi kita paham bahwa terjadi pergeseran kuliah tatap muka menjadi online, terus kemudian institusi pendidikan membangun sistem pembelajaran online baik secara sinkronus maupun asinkronus.
dan mereka menyimpan atau menyediakan beberapa menu di portal tersebut dari proses pembelajaran sampai evaluasinya. Jadi sekali lagi pada saat kita berbicara tentang pembelajaran itu tolong jangan dilupakan untuk evaluasi mereka untuk peserta didik. Oke, ini sedikit saya ambil dari institusi saya, dalam hal ini adalah Unpad, tapi saya yakin institusi Ibu Bapak juga pasti sudah memiliki portal pembelajaran ini. Kalau di kami namanya Live Unpad, mungkin di tempat Ibu Bapak memiliki nama yang berbeda. Gitu. Jadi ini sebagai contohnya, kami memiliki beberapa course yang related, termasuk yang integrated system untuk undergraduate. Ini misalkan di laboratory activity-nya kita menampilkan atau menyediakan fitur histologi laboratory activity modules, terus kemudian homework assignment-nya juga. Dan sekali lagi yang terpenting supaya peserta didik kita aware dan mau mengerjakan assignment, itu jangan lupa kita sebagai dosen untuk menilainya gitu, seperti itu. Karena itu sangat penting, atau memberikan feedback atau respon terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa kita. Terus ini beberapa menu pada portal tersebut, termasuk assignment, terus kemudian ada forum atau file atau folder yang kita uploadkan untuk moda pembelajaran mereka. Oke, yang terakhir kita berbicara tentang evaluasi. Ini proses penting dalam pembelajaran, jadi tolong jangan dilupakan ini. Jadi evaluasi sendiri tidak hanya untuk kepentingan peserta didik, tapi ini juga untuk dosen dan untuk program studi. Dan terdapat moda untuk melakukan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi ini. Misalkan di kami dengan menggunakan portal pembelajaran tadi, kita coba membuat nih sistem formative test. Kita uploadkan di portal tadi, portal pembelajaran, terus kita buka, ini bisa dikerjakan oleh mahasiswa dari tanggal berapa dengan waktu berapa menit gitu. Jadi kita bisa settingkan itu. Nanti sebetulnya dengan sistem ini pun enaknya buat kita sebagai dosen, kita tidak perlu memeriksakan karena ini secara otomatis ini sudah kita bisa menarik hasilnya seperti apa gitu untuk evaluasi internal maupun untuk pembelajaran selanjutnya bagi peserta didik. Nah, terakhir sebagai kesimpulan, saya sekali lagi ingin meng-highlight bahwa histologi merupakan salah satu ilmu dasar pada bidang kedokteran. Kemudian pembelajaran histologi masih harus dilakukan pada mahasiswa kedokteran. Terus, pemanfaatan teknologi ini dapat menunjang keberhasilan metode pembelajaran ilmu histologi. Dan berdasarkan paper-paper yang tadi saya sampaikan, ternyata masih diperlukan kombinasi antara teknik tradisional dengan pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan bahwa evaluasi kepada mahasiswa itu sangat penting. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita dapat berdiskusi dan bisa berkolaborasi ke depan supaya pembelajaran histologi ini akan tetap dilakukan dengan baik demi kepentingan peserta didik kita dan masyarakat pada saat mereka sudah lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.